Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam dan teman-teman. Perkenalkan, kali ini, kami, yang beranggotakan Ferina Livia Kirana dan juga Meisita Putri Wulandari akan mempresentasikan mata kuliah fisika inti tentang pemanfaatan aplikasi fisika nuklir dan juga peralatan eksperimen fisika nuklir serta prinsip kerjanya. Nah, kali ini saya, Verina, akan membahas tentang aplikasi fisika nuklir, yang terdiri dari pertama ada bahasan reaksi inti, fisi dan fusi, reaktor nuklir, dan radioisotop. Jadi, aplikasi fisika nuklir ini berhubungan erat dengan reaksi inti. Nah, reaksi inti ini merupakan interaksi atau tumbukan antara partikel penembak atau yang kita sebut proyektil, yang terdiri dari partikel elementer, contohnya itu ada foton, elektron, neutron, positron, dan lain-lain, dengan suatu inti target sehingga mengubah struktur intinya menjadi sebuah inti baru. Nah, contoh eksperimen reaksi inti ini adalah beberapa nih contoh peristiwanya, yaitu ada percobaan Ernest Rutherford pada tahun 1919, yaitu dengan menembakkan nitrogen 14,7 dengan sinar alfa helium 42, sehingga menghasilkan hasil reaksinya ini menghasilkan isotop oksigen 17,8 dan dihasilkan satu partikel elementer baru yang disebut proton H11. Nah, kemudian selanjutnya ada eksperimen yang dilakukan oleh James Chadwick. Dari reaksi ini dari reaksi yang ditembakkan ini ada berilium 94 ditambahkan dengan sinar alfa helium 42, maka menghasilkan inti karbon 12,6 dan juga menghasilkan partikel elementer baru yang disebut dengan neutron 10. Nah, kemudian ada reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini merupakan peristiwa pembelahan inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Contohnya uranium 235. Jadi divisi nuklir ini melepaskan beberapa juta kali lebih banyak energi dari yang bisa dilakukan oleh reaksi kimia. Jadi nanti hasil energi yang dihasilkan dari fisi nuklir ini akan lebih banyak energinya dibanding dari reaksi kimia. Contoh elemen intinya ini yaitu uranium 235 yang ditembakkan oleh neutron. Nah, setelah beberapa waktu, elemen yang ditembakkan ini akan terbagi menjadi beberapa elemen yang lebih ringan, yaitu menjadi cesium dan rubidium. Nah, contoh peristiwa reaksi fisi ini ada reaktor nuklir. Jadi ini gambarnya, diberi sekat-sekat ini agar tidak terjadi reaksi yang melebihi batas atau tidak terkendali. Jadi misalkan ini ada animasinya sebenarnya, jadi nanti ketika ditembakkan neutron ke dalam uranium 235 ini isinya uranium 235, maka si uraniumnya ini akan menghasilkan uranium 236 yang nggak stabil. Nah, maka karena tidak stabil ini, uraniumnya ini akan meledak atau pecah menjadi dua inti baru, yaitu cesium 140 dan rubidium, sambil memancarkan neutron. Jadi nanti karena memancarkan neutron itu ada energi atau kalor yang dibebaskan. Nah, energinya ini jadi makin meningkat ketika ditembakkan oleh neutron. Nah, apabila sekatnya ini dihilangkan, jadi misalkan di sini nggak ada sekat-sekat yang biru, nanti reaksinya ini bakal nggak terkendali. Nah, reaksi fisi yang berlangsung secara terus-menerus itu disebut dengan reaksi berantai atau chain reaction. Reaksi berantai yang tidak dapat dikendalikan akan menghasilkan sebuah bom atom. Reaksi atom atau reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti yang terkendali.
Kemudian setelah mengetahui pengertian dari reaksi fusi, kita akan membahas tentang reaksi fusi. Nah, jadi reaksi fusi ini adalah peristiwa penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Jadi reaksi fusi itu juga disebut dengan reaksi termonuklir karena prosesnya ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi sekitar 10⁹ Kelvin dan hanya terdapat di matahari dan bintang. Nah, di reaksi fusi ini ada, karena dia penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat, jadi dia hidrogen ditembakkan dengan hidrogen akan menghasilkan helium beserta partikel elementer neutron dan juga energinya akan dilepaskan sebesar 3,2 MeV. Nah, untuk menghasilkan reaksi fusi tadi, maka akan diterapkan teknik atau aplikasinya namanya teknik plasma tokamak. Jadi ditemukan oleh fisikawan Rusia. Nah, jadi di teknik plasma tokamak ini adalah reaktor fusi yang berbentuk rongga toroidal yang diselimuti gulungan kawat bermedan magnet untuk menahan plasma. Jadi plasmanya ini adalah atom yang terionisasi akibat suhu tinggi. Nah, setelah itu aplikasinya ini ada radioisotop. Jadi yang merupakan unsur radioaktif yang secara spontan itu memancarkan radiasi. Nomor atom dari unsur radioaktif ini biasanya ada di atas 83. Contohnya uranium dengan nomor atom 92. Unsur-unsur radioaktif yang mempunyai perbandingan jumlah neutron dan proton yang tidak stabil, maka untuk menstabilkan diri, maka unsur tersebut akan memancarkan radiasi. Untuk radioisotop sendiri, pengertiannya adalah isotop. Isotop itu kan ketika kedua atom memiliki jumlah proton yang sama. Jadi dari zat radioaktif yang terbuat dari reaksi inti dengan neutron. Jadi isotop yang bertumbukan dengan neutron. Isotop suatu unsur, baik yang stabil maupun radioaktif, memiliki sifat kimia yang sama. Dapat menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop. Nah, ini macam-macam radioisotop dan manfaatnya. Ada iodium I131, manfaatnya untuk membantu untuk mencari ketidaknormalan pada kelenjar tiroid. Nah, kemudian ada iodium I123, manfaatnya untuk membantu mengetahui gangguan pada ginjal, ini pada kesehatan ya. Selain itu juga radioisotop di bidang industri juga ada manfaatnya, seperti radiasi sinar gamma, itu fungsinya untuk memeriksa cacat logam, pengawetan kayu, mendeteksi kebocoran pipa, itu kalau di material science, dan masih banyak lagi di bidang sains, hidrologi, dan lain-lain. Nah, kemudian tentang eksperimen fisika nuklir ini akan dibahas oleh teman saya, Mei Sinta. Oke, selamat siang Pak Imam dan teman-teman semua. Saya Mei Sinta akan menjelaskan tentang eksperimen fisika nuklir. Boleh di next sana. Jadi eksperimennya yang saya ambil itu contohnya itu ada Goldfoil eksperimen. Jadi di sini ada sebuah elemen radioaktif yang memancarkan partikel alfa yang diarahkan ke lembaran tipis foil emas yang dikelilingi oleh layar yang memungkinkan pendeteksian partikel yang dibelokkan. Boleh di next. Sejarahnya itu, pada tahun 1911, Rutherford dan rekan kerjanya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden merancang serangkaian eksperimen terobosan yang akan mengubah model atom yang diterima sepenuhnya. Mereka melakukan eksperimen di mana mereka membombardir alfa partikel di selembaran emas tipis. Dalam eksperimen ini, ia mempelajari lintasan partikel alfa setelah berinteraksi dengan lembaran emas tipis. Boleh di next, Nak. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Jadi, dalam eksperimennya, Rutherford ia membombardir aliran energi tinggi partikel alfa pada lembaran emas tipis dengan ketebalan 100 nanometer. Lalu aliran partikel alfa diarahkan dari sumber radioaktif. Dia melakukan percobaan ini untuk mempelajari defleksi yang dihasilkan dalam lintasan partikel alfa.
Setelah berinteraksi dengan lembaran tipis emas untuk mempelajari defleksi, ia menempatkan layar yang terbuat dari seng sulfida di sekitar emas tipis. Nah, jadi di sini ada kesimpulan eksperimennya itu ruang utama dalam atom kosong, yaitu sebagian besar partikel alfa melewati lembaran emas tanpa dibelokkan. Karena itu, bagian utama dari sebuah atom haruslah kosong. Terus yang kedua itu, muatan positif dalam atom tidak terdistribusi secara seragam dan terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil. Jadi di sini beberapa partikel alfa ketika dibombardir atau dibelokkan oleh lembaran emas, mereka dibelokkan dengan cermat dan pada sudut yang kecil. Lalu yang ketiga, sangat sedikit partikel alfa yang dibelokkan pada sudut besar atau dibelokkan ke belakang. Jadi selain itu, sangat sedikit partikel yang dibelokkan pada sudut 180 derajat. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa partikel bermuatan positif ini menutupi volume kecil atom dibandingkan dengan volume total atom. Nah, dari hasil eksperimen itu, Rutherford memiliki kelemahan. Yang pertama itu, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Jadi di sini, menurut data Rutherford, elektron berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi di sekitar inti atom dalam orbita tetap. Namun, Maxwell menjelaskan bahwa partikel bermuatan yang dipercepat melepas radiasi elektromagnetik. Oleh karena itu, elektron yang berputar di sekitar inti akan melepaskan radiasi elektromagnetiknya. Lalu yang kedua itu ada radiasi elektromagnetik akan memiliki energi dari gerakan elektronik sebagai akibat orbitnya yang akan menyusut secara bertahap. Akhirnya orbitnya akan menyusut dan luntur dalam inti atom. Jadi menurut perhitungan, jika penjelasan Maxwell diikuti, model Rutherford akan runtuh dalam 10⁻⁸ detik. Oleh karena itu, model atom Rutherford tidak mengikuti teori Maxwell dan tidak dapat menjelaskan tentang stabilitas atom. Lalu kelemahan ketiga itu ada teori Rutherford tidak lengkap karena tidak menyebutkan apapun tentang pengaturan elektron di orbitnya. Ini ada referensinya dari kita. Sekian dari Verina dan Mesinta, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.